Pembuktian karya Akbar Ismail Fauzan. Tepat pada jam 12 siang saat bel pulang berbunyi, Ari berjalan keluar kelas bersama Noval dan Lia. "Val, tunggu sebentar. Lia masih masukin buku ke dalam tasnya," ucap Ari kepada Noval. "Lia, ayo cepetan. Aku ada latihan ke Fedroom nanti jam 1 siang," balas Noval sambil melihat ke arah Lia. "Iya, kalian turun ke bawah duluan aja. Bentar lagi aku nyusul," jawab Lia. "Yaudah, kita berdua tunggu di depan gerbang ya," ucap Ari sambil berjalan ke arah tangga. Tepat 1 tahun saat Noval pindah ke sekolah ini. Dan sejak itu kami bertiga berteman. Setelah menunggu Lia, kami pulang bersama-sama. Rumah Noval dan Lia tidak terlalu jauh dari sekolah, sementara rumah Ari berada di seberang rel kereta. Setelah sampai depan rumah Noval, mereka berpisah. "Aku duluan ya, kalian hati-hati di jalan," ucap Noval sambil membuka gerbang. "Iya Val, duluan ya," ucap Lia sambil berjalan meninggalkan Noval. Setelah sampai di rumah, Noval mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum," Noval mengatakannya sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam, Mama, Kakak udah pulang," jawab adiknya sambil membuka pintu. "Kakak habis dari mana? Tumben jam segini baru pulang," tanya mamahnya. "Tadi ada kelas tambahan, Mah, persiapan untuk ujian sekolah," jawab Noval sembari salim dengan mamahnya. "Ya udah, kamu ganti baju dulu sana. Siap-siap berangkat latihan, biar Mama buatkan makanan dulu," balas mamanya sambil berjalan ke dapur. "Iya, Mah." Setelah berbicara dengan mamanya, Noval naik ke atas untuk berganti pakaian sambil menyiapkan perlengkapan latihannya. Setelah berganti pakaian dan bersiap-siap, Noval diantar ibunya menuju ke tempat latihan di Veldroom. Dalam waktu dekat ini, Noval akan mengikuti kejuaraan atletik tingkat nasional. Itu adalah perlombaan terakhirnya karena ia harus fokus kepada ujian sekolah dan ujian nasional yang jarak waktunya tidak terlalu jauh. Setelah selesai latihan, ia pulang dengan memesan Grab karena mamahnya menjemput adiknya yang sedang les. Sesampainya di rumah, ia berganti pakaian, lalu makan malam dan kembali ke atas untuk belajar sambil menyiapkan buku yang akan dibawa ke sekolah esok hari. Pada pagi harinya, ia hampir terlambat masuk sekolah karena bangun terlalu siang. Ia langsung buru-buru masuk ke kelas dan mengikuti pembiasaan di lapangan. Setelah selesai pembiasaan, para siswa dipersilakan kembali ke kelas masing-masing untuk mengikuti pelajaran. "Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya?" Salam Pak Warman. "Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik Pak," jawab para siswa. "Hari ini Bapak akan memberikan tugas kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan kalian pilih sendiri anggota kelompoknya," ucap Pak Warman. "Tugasnya, silakan kalian buka buku IPA halaman 67. Lanjutnya. "Baik Pak," jawab para siswa serempak. Setelah itu, mereka lanjut berdiskusi mengenai tugas IPA tersebut. Kelompok mereka dipanggil pertama kali untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Pada saat presentasi, Noval terlihat lesu karena ia tidak sempat sarapan pada saat berangkat tadi. Setelah selesai jam pelajaran mereka, bersama-sama pergi ke kantin. Ari kembali ke kelas terlebih dahulu untuk mengambil air minumnya.
Setelah sampai di kelas, Ari mendengar teman-temannya yang sedang membicarakan Noval. "Kalian lihat Noval kan tadi? Kayak orang gak jelas berpresentasi," ucap teman-teman Ari. "Iya tuh, beruntung banget dia sekelompok sama Ari. Pasti cuma numpang nama doang tuh dia. Kalau aku jadi Ari sih gak mau sekelompok sama si Noval," balas teman-teman Ari. "Dengar-dengar juga katanya si Noval mau ikut perlombaan atletik tingkat nasional." "Halah, palingan nanti juga dia gak bakal menang. Atau enggak nanti pas lagi lari malah jatuh," jawab teman Ari. Ari yang mendengar perkataan teman-temannya tersebut merasa kesal. Lalu Ari berjalan ke arah mereka. "Maksud kalian apa ngomongin Noval? Kalau kalian gak tahu apa-apa, mendingan kalian diem aja deh," ucap Ari dengan nada kesal. "Dia itu sibuk latihan untuk kejuaraan atletik tingkat nasional. Bukan kalah kalian yang cuma bisa ngomongin kejelekan orang lain," lanjutnya. Noval dan Lia yang melihat kejadian tersebut dari tangga langsung masuk ke dalam kelas. "Ada apa, Ri? Kok kamu marah-marah?" tanya Lia yang baru saja masuk ke dalam kelas. "Itu mereka ngomongin Noval saat presentasi tadi," jawab Ari. "Udah Ri, biarin aja. Aku tadi saat presentasi memang terlihat lemas kok. Karena tadi pagi aku tidak sempat sarapan," ucap Noval sambil menenangkan Ari. "Tuh Ri, Noval aja gak apa-apa kok. Semangat ya Val lombanya. Semoga gak malu-maluin sekolah kita. Hahaha," ucap teman-teman Ari sambil meninggalkan mereka bertiga. "Ih, dasar mereka. Masih sempet-sempetnya ngeledekin kamu," ucap Ari. "Udah, biarin aja. Yuk siap-siap, bentar lagi udah bel jam pelajaran kedua," jawab Noval. Jam pelajaran kedua pun dimulai. Kali ini Bu Amel yang sedang menjelaskan tentang pelajaran IPS. Selama pelajaran berlangsung, Noval masih memikirkan perkataan teman-temannya. Ia bahkan tidak sadar dipanggil oleh Bu Amel. Setelah jam pelajaran kedua telah selesai, mereka bertiga pulang ke rumah masing-masing. Seminggu telah berlalu. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Noval, yaitu hari perlombaan atletik tingkat nasional. "Selamat datang di kejuaraan atletik tingkat nasional." Para penonton yang berdatangan mulai memenuhi bangku yang telah disediakan. Terdengar suara para pendukung masing-masing peserta. "Semangat Noval, semangat Noval, semangat Noval." Noval kaget dan mencari sumber suara tersebut. Sumber suara tersebut ternyata dari teman-teman dan keluarga Noval yang datang untuk melihat perlombaannya. Para peserta diharap ke lintasan masing-masing, ucap dari panitia penyelenggara. Noval lalu bergegas ke lintasan perlombaan. Ia terlihat sangat gugup karena dilihat oleh teman-temannya dan takut apa yang diucapkan temannya menjadi kenyataan. Saat Noval merasa gugup, ia teringat perjuangannya selama ini agar bisa sampai di tahap nasional. Dukungan dari teman-temannya dan orang tuanya yang selalu mensupportnya hingga dia bisa sampai di titik ini. "Perlombaan akan segera dimulai. Panitia dan para peserta diharap segera ke posisi yang telah ditentukan," ucap panitia penyelenggara. "Bersedia. Siap. Mulai." Para peserta langsung lari diikuti dengan sorak-sorak dari para penonton. Noval yang semula berada di posisi 4 terus berusaha untuk menembus batas dirinya agar ia bisa berada di posisi paling depan. Ketika ia sudah berada di posisi kedua, ia sudah pasrah karena pelari yang berada di depannya jaraknya sudah cukup jauh. Namun, tiba-tiba pelari yang berada di depannya membuat kesalahan sehingga menurunkan kecepatan larinya.
Noval yang melihat kesempatan itu langsung berlari sekuat tenaga dan berhasil membalap pelari tersebut sekaligus memenangkan kejuaraan atletik tingkat nasional. Ia merasa sangat senang karena dapat membuktikan ke teman-temannya bahwa ia mampu menjuarai kejuaraan tersebut. Kabar tentang kemenangan Noval ini dengan cepat menyebar di sekolahnya. Para guru dan teman-temannya datang menghampirinya untuk mengucapkan selamat. "Selamat ya Val, maaf waktu itu kami meremehkanmu," ucap teman-temannya. "Iya, gak apa-apa kok. Justru itu jadi motivasi buat aku," jawab Noval dengan tersenyum. Setelah kejuaraan tersebut, Noval dan teman-temannya kini fokus untuk mengikuti ujian yang akan menentukan nilai kelulusan mereka. Mereka bertiga lulus dengan nilai yang memuaskan dan berhasil masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Dan mulai sejak itu, Noval belajar bahwa omongan dari orang lain bisa menjadi motivasi untuk diri sendiri.